dari semester lalu atau tahun lalu pun di program studi agribisnis sistem pembelajarannya juga sudah melibatkan yang namanya dosen industri, Kak. Wow, oke, dosen industri ya. Jadi dosen industri itu adalah dosen-dosen praktisi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo Sobat Polinela, berjumpa lagi di Polinela Podcast barengan sama Berlian Irawan ya. Kali ini Berlian akan membahas salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung, jenjang Diploma 3. Nah, kali ini ada program studi yang bernama Diploma 3 Agribisnis. Dan Berlian gak sendirian karena Berlian hari ini ditemani langsung oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Agribisnis di Politeknik Negeri Lampung, dan sudah bersama yaitu Ibu Nuni Anggraini, Sarjana Pertanian Magister Sains. Halo Bu Nuni. Halo Kak Ber. Hai Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Ber kabarnya? Alhamdulillah dong, harus sehat, harus tetap semangat menjalani aktivitasnya iya, Bu betul ya. Sekali. Bu Nuni nih ya, ngomongin soal agribisnis nih Bu kan. Pasti itu Sobat Polinela ini belum tahu nih Bu, apa sih agribisnis? Boleh nggak sih Bu dijelaskan dulu agribisnis itu apa sih sebenarnya? Boleh. Jadi kita artikan bahwa agribisnis itu adalah kegiatan bisnis berbasis usaha pertanian. Oke. Ya, dari hulu sampai dengan dari hilir. Oke. Hulu sampai dengan hilir. Hulu ke hilir ya. Nah, oke. Dari hulu itu apa sih? Jadi kalau dari hulu itu kita berbicara dari hulu itu adalah seperti sarana produksi pertanian atau input pertaniannya. Oke. Ya. Kalau di pertanian ya misalnya budidaya itu misalnya kita contohkan kalau di sektor hulunya itu seperti pupuk, ya Kak Ber, benih, pestisida. Nah, kalau misalnya untuk perikanan, peternakan, nah itu misalnya benihnya, DOC-nya, pakannya, nah itu dari segi hulunya. Sampai dengan hilirnya Kak Ber. Ya, jadi kalau hilirnya itu kita sampai ke bagaimana proses pemasarannya. Bagaimana diolahnya ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dari input, kemudian produksi, pengolahan, pemasaran, dan dari 4 itu yang tidak kalah penting juga didukung oleh lembaga penunjang juga. Ya, kayak misalnya kita tahu ada kelompok tani, ada koperasi, benar. ya kemudian ada bank ya sebagai kredit misalnya untuk petaninya sendiri. Sangat kompleks sekali. Betul ya kalau sekali. Misalnya. Nah, satu lagi Kak Gimana? Jadi kalau skala kecilnya singkatnya bahwa agribisnis itu bisa kita contohkan seperti usaha keripik pisang itu merupakan salah satu usaha yang bergerak di agribisnis dari hulu sampai dengan hilirnya. Oke, wow, usaha keripik aja itu udah bisa menandakan proses rangkaian dari agribisnis sendiri ya Bu. Itu salah satu contoh aplikasinya di pengertian dari agribisnis ya Bu ya. Wow, sangat kompleks. Nah, tapi walaupun kompleks tapi mudah untuk dipelajari dong pastinya Bu. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin soal tadi pengertian agribisnis sudah. Kalau misalnya sejarah nih Bu, sebelum ngomongin profil, buru-buru amat ngomongin profil. Kalau ngomongin sejarah, iya karena saking semangatnya Bu ya. Kalau ngomongin sejarah nih, terbentuknya program studi agribisnis di Politeknik Negeri Lampung, itu kapan sih Bu? Oke, jadi program studi Diploma 3 dari agribisnis ini mulai dibentuk ya, didirikan pada tanggal 23 Juni tahun 2000 ya berdasarkan surat izin Dirjen Dikti nomor 209 tahun 2000 ya. Jadi sekitar sudah ada 21 angkatan Kak Ber. 21 angkatan ya. Cukup banyak ya Bu ya. Keren ya, udah punya KTP lah ya Bu ya ibarat katanya gitu ya. Udah punya KTP, dan pasti kalau 21 angkatan nih Bu. Profil lulusannya tuh gimana sih Bu? Oh ya, sebelum saya masuk ke profil lulusan ya Kak Ber, perlu diketahui juga Sobat Polinela kalau program studi agribisnis ini sudah memiliki sertifikat akreditasi. Wow. Dan terakreditasinya baik ya. Siap. Alhamdulillah mulai dari tahun 2018 kita sudah terakreditasi baik. Kemudian kalau kita masuk ke profil lulusan nih Kak Ber ya. Gimana, jadi kalau profil lulusan itu ibaratnya nantinya lulusan agribisnis ini mau jadi apa sih? Iya, mau jadi apa sih Bu? Nah, jadi untuk jenjang Diploma 3 sendiri agribisnis kita ada tiga profil lulusan. Nanti lulusan dari program studi agribisnis itu mau jadi apa? Yang pertama adalah
wirausahawan agribisnis. Wirausahawan atau entrepreneur ya Bu iya, ya. Betul, agripreneur. Agripreneur. Oh iya, agripreneur. Kerennya gitu kan, ya, Kak Ber. Nah, bagaimana lulusan nanti bisa mencetak ya wirausahawan baru ya, yang memang nantinya harapannya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Benar ya. sekali. Kemudian yang kedua itu ada fasilitator pemberdaya masyarakat fasilitator atau istilah kerennya itu penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian, jadi penyuluh memang, ya Bu ya. Harapannya nanti salah satunya bisa menjadi seorang penyuluh ya, yang memang membantu para petani ya Kak Ber ya. Dari hulu ke hilir tadi itu ya Bu ya. Betul, jadi sebagai wadah ya petani itu bagaimana sih permasalahannya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah asisten manajer atau supervisor di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang agribisnis. Oke, jadi asisten manajer atau supervisor. Jadi memang ahlinya dalam menganalisis, membantu manajer gitu kan dalam menganalisis khususnya di bidang pertanian pastinya ya, Ibu ya. Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Emang keren sih. Apalagi kan profil lulusan agribisnis ini memang bisa dibilang apalagi udah 21 angkatan nih Bu ya. Pasti lulusannya sudah berkiprah nih ya Bu ya, berkiprah di mana-mana saja gitu kan. Sebagian besar memang sudah karirnya sudah sukses ya. Kalau kita lihat dari angkatan pertama sampai yang sekarang ini ya. Sudah memang sesuai ya, pekerjaannya itu sesuai dengan bidang ilmu. Tidak itu diragukan yang paling lagi penting, Bu ya. Tidak diragukan lagi. Dan itu poin pentingnya bahwasanya profil lulusannya sesuai dengan keinginan terbentuknya program studi agribisnis sendiri. Betul sekali. Nah, ada satu informasi ya Kak Ber. Apa nih Bu? Jadi doakan insya Allah dari program studi agribisnis Diploma 3 agribisnisnya akan upgrade. Jadi kami akan upgrade ke sarjana terapan. Wow, program studi Diploma 3 agribisnis akan upgrading ke program studi Diploma 4. Namanya sama atau berubah? Namanya berubah. Jadi berubah jadinya apa? Berubahnya sarjana terapan agribisnis manajemen. Agribisnis manajemen. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan dia pengelolaan agribisnis, tapi biasanya sering menyebutnya adalah agribisnis manajemen ya. Jadi memang penyelenggaraan untuk sekarang kita memang masih penyelenggaraan untuk Diploma 3 dan sedang menunggu izin dari penyelenggaraan yang Diploma 4 atau sarjana terapannya. Tuh, kalau misalnya mungkin bisa ditarik kesimpulan sedikit nih ya Bu ya. Daftarnya Diploma 3 tapi lulusannya bisa jadi Diploma 4 ya Bu ya. Sarjana terapan. Iya kan? Ya, betul. Betul. Ya. Wah, ini keren jadi, ya. Jadi bagi sobat Polinela salah satu benefit ya yang bisa didapatkan ketika mendaftarkan diri ke program studi agribisnis, kalian daftarnya Diploma 3, lulusnya adalah sarjana terapan agribisnis manajemen. Agribisnis manajemen. Gelarnya awalnya mau AMD, ini berubah menjadi STRP ya Bu ya. Betul. STRP keren banget nih ya. Makanya daftar aja di Politeknik Negeri Lampung, program studinya pilih Diploma 3 pastinya. Ya. Untuk yang ini Kak Ber. Jadi tadi kan profil lulusan untuk Diploma 3-nya. Dan iya benar-benar. Saat ini kami sudah menyiapkan untuk profil lulusan untuk sarjana terapan. Apa nih Bu kalau misalnya di upgrading? Ya, jadi kalau di sarjana terapannya sendiri kami sudah membuat ya 4 profil lulusan. Ya, yang pertama itu ada sama pengusaha agribisnis namanya atau kalau sekarang bahasa kerennya adalah startup ya Kak Ber ya. Startup. Kemudian bagaimana membentuk startup baru ya. Kemudian yang kedua masih ke penyuluh pertanian karena memang dilihat dari potensinya dan jejak rekam alumni itu memang beberapa itu banyak yang menjadi seorang penyuluh ya. Jadi memang cocok ya. Kemudian yang ketiga ada manajer agribisnis. Manajer agribisnis. Jadi kalau di Diploma 3 kita ke asisten ya supervisor, ini kita sudah naik karena kita udah naik level ya. Jadi profil lulusannya pun menjadi manajer agribisnis. Makin keren lagi kalau misalnya jadi manajer agribisnis kan, Sobat Polinela. Terus apa lagi nih Bu? Satu lagi adalah analis sarana dan prasarana pertanian. Analis sarana dan prasarana pertanian. Ya. Jadi ini mendukung dari ya tadi agribisnisnya kan dari hulu nih ada input
pertaniannya. Benar-benar. Jadi analisis kebutuhan kira-kira kalau misalnya contohnya kayak lahan sekian, alat yang dibutuhkan tuh berapa sih untuk efektivitasnya? Seperti itu ya Bu, pengaplikasiannya di lapangan. Sekali. Wow, memang keren-keren ya. Itu tadi kalau misalnya profil lulusannya diploma 3 seperti apa. Kalau misalkan nih Sobat Polinela daftar dan lulusnya nanti diploma 4, nanti akan profil lulusannya akan menjadi seperti apa? Sudah direncanakan juga seperti itu ya Bu? Sudah terbentuk, jadi memang ya? Sudah siap gitu kan ya Bu. Nah pasti dong Bu, kalau misalnya untuk mencapai profil lulusan yang sangat berkompeten, itu kan pasti didukung sama kurikulum ataupun juga pembelajaran yang mendukung. Nah kalau ngomongin kurikulum diploma 3 agribisnis nih Bu, apa sih Bu kurikulumnya? Oke. Kalau kita berbicara kurikulum, ini merupakan salah satu yang mendukung ya dari profil lulusan ya, terbentuknya profil lulusan ya Kak Ber ya. Jadi kurikulum di program studi agribisnis ini sudah disusun ya bersama Dudika istilahnya. Dudika itu dunia usaha dunia usaha dan industri ya. Jadi memang kita bagaimana bisa menangkap saran-saran ya. Sebenarnya di dunia kerja itu apa sih yang dibutuhkan apa gitu sih yang dibutuhkan, betul sekali. Jadi untuk menyusun kurikulum yang artinya bahwa kurikulum yang dibentuk ini sesuai dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industrinya, masyarakatnya seperti itu. Jadi kalau untuk diploma 3 agribisnis kita kan ada 6 semester ya Kak Ber. Jadi di semester pertama memang lebih banyak ke mata kuliah umum dasar-dasarnya. Kemudian di semester 2 dan sampai 5 itu mata kuliah inti dari program studi. Jadi karena di sini agribisnis itu adalah pertanian secara luas, jadi kami di sini juga sobat-sobat Polinela ketika nanti masuk ke agribisnis ya tidak hanya belajar terkait dengan tanamannya saja. Jadi ada bisnis tanaman pangan, bisnis peternakan, bisnis perikanan, bisnis input pertanian pun juga ada ya Bu sampai dengan bisnis perkebunan. Wow. Ya. Karena dari pengertiannya kan dari hulu ke hilir tadi ya, ya betul Bu ya. Sekali. Betul. Sama belajar juga tentang manajemen agribisnisnya seperti apa sampai pemasaran. Dan ada retail ya, retail dan digital marketing. Jadi orientasinya adalah bagaimana kita bisa memasarkan tidak hanya secara langsung tapi ya sekarang kan IT juga semakin maju ya Kak Ber ya. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan secara online. Wow, keren ya Sobat Polinela ya. Udah nggak diragukan lagi kalau misalnya program studi diploma 3 agribisnis nih ya. Kalau misalnya kurikulumnya tuh sudah packagingnya tuh lengkap banget, siap dibutuhkan untuk oleh masyarakat sendiri. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu atau disampaikan sedikit ya, kalau misalnya tadi dapat izin upgrading nih ya Bu, dapat izin upgrading, kurikulumnya apakah berbeda ataukah ada yang sama atau bagaimana Bu dengan D3 agribisnis sendiri? Kalau untuk yang jenjang sarjana terapan itu berbeda kurikulumnya karena memang kita sudah naik level ya Kak Ber. Jadi di kurikulum sarjana terapan nanti kita sudah menerapkan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya di mana itu ada pilihan merdekanya istilahnya. Jadi mahasiswa itu menjadi merdeka. Jadi mereka memilih apakah mau magang, apakah mau misalnya dia penelitian dengan dosen, berwirausaha. Jadi ada beberapa pilihan merdekanya. Nah, selain itu dari semester lalu atau tahun lalu pun di program studi agribisnis sistem pembelajarannya juga sudah melibatkan yang namanya dosen industri Kak Ber. Dosen industri ya. Jadi dosen industri itu adalah dosen-dosen praktisi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis ya. Ada PT Juang Jaya Abdi Alam, kemudian ada PT Etanol, Indonesia Etanol, kemudian Java. Ya, kemudian kita juga mendatangkan dosen industri dari Perhiptani. Perhiptani itu adalah karena tadi profil lulusannya baik D3 maupun D4 itu adalah salah satunya penyuluh ya. Jadi kami mendatangkan langsung nih praktisi penyuluh. Praktisi penyuluh. Jadi nanti sebenarnya di lapangan itu seperti apa dan supaya lebih berkompeten ya Bu ya. Betul sekali, dan jangan khawatir ya karena kita adalah vokasi ya sistem pembelajarannya adalah lebih banyak ke praktikum. Benar, karena memang sekolah vokasi atau perguruan tinggi vokasi itu memang mengedepankan praktikum ya sekali lagi 60% Kak Ber prakteknya. Kemudian selain praktek nih di kampus nih nanti ya sobat-sobat Polinela
nanti juga kita bisa kunjungan ke perusahaan, field trip namanya Kak Kunjungan Ber. lapang ya istilahnya. Kunjungan lapang mata kuliah gitu. Jadi kita bisa melihat nih seperti apa sebenarnya yang ada di perusahaan. Wow. Boleh nggak sih Bu ceritakan sedikit sarana dan prasarana yang ada di program studi D3 Agribisnis sendiri? Oke, jadi kalau kita berbicara sarana dan prasarana, artinya adalah itu yang mendukung proses pembelajaran. Ya, jadi ibaratnya sarana dan prasarana ini ya yang ada di program studi agribisnis itu adalah laboratorium ya Kak Ber. Jadi laboratorium ini memang berperan besar dalam kegiatan praktikum mahasiswa. Jadi di program studi agribisnis kita memiliki 2 jenis lab ya, ada namanya lab terbuka, ada yang namanya lab tertutup. Lab terbuka dan lab tertutup. Nah, kalau lab terbukanya, benar? Ya, itu adalah lahan praktikum. Wow, Ya, kita punya lahan praktikum. Untuk apa sih lahan praktikumnya? Nah, jadi lahan praktikum ini nantinya adalah untuk mendukung mata kuliah yang memang dia membutuhkan praktek di lahan. Ya, misalnya untuk produksi pertanian ya, tanaman pangan dan hortikultura. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa nih Bu? Lab tertutupnya kita ada 3 Kak Ber. Ada apa aja nih Bu? Yang pertama ada laboratorium logistik dan pemasaran. Logistik dan pemasaran. Yang kedua? Yang kedua ada laboratorium simulasi dan komunikasi. Laboratorium simulasi dan komunikasi. LSK disingkatnya. Kemudian yang ketiga itu ada laboratorium manajemen dan analisis agribisnis. Manajemen dan analisis agribisnis. Iya betul, MABIS singkatnya. Jadi kalau di lab yang pertama itu logistik dan pemasaran itu biasanya proses penanganan produknya. Kita di situ mengemas ya Kak Ber ya. Kemudian buat kemasan ya, artinya penanganan produk supaya produk itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nilai tambah yang betul. Lebih meningkat ya Bu. Betul sekali. Nah, kemudian kalau komunikasi kita mengasah bagaimana kemampuan berkomunikasi untuk jadi penyuluh pertanian tadi itu ya Bu ya. Betul sekali. Dan kalau analisis ya lab analisis manajemen dan analisis atau MABIS itu kita bisa perencanaan, kemudian analisis dan pengolahan data. Iya, karena untuk mendukung menjadi supervisor tadi tuh ya Bu ya. Betul sekali. Dan saat ini Kak Ber, alhamdulillah program studi agribisnis tahun 2021 mendapatkan hibah ya, program dari pemerintah namanya program sarjana terapan berbasis industri. Jadi dari situ alhamdulillah kami bisa menambah ya peralatan yang untuk menunjang ya. Betul. Dan salah satu lab yang sedang kami rintis sekarang itu ada yang namanya Rumah Pintar Agribisnis. Rumah Pintar Agribisnis. Betul sekali. Yang akan segera diusung ya Bu ya, ataupun segera dibuat untuk mendukung lebih kompeten lagi mahasiswanya. Jadi Rumah Pintar Agribisnis ini perlengkapannya sudah ada. Kita sedang menunggu persiapannya. Dan harapannya nanti Rumah Pintar Agribisnis ini bisa menjadi sarana ya bagi Sobat Polinela ketika masuk ke agribisnis itu bisa ruang seperti podcast seperti ini, tapi lebih kepada untuk penyuluhan, kemudian edit. Misalnya mau promosi iklan, kemudian buat video dan lain sebagainya. Yang mendukung kegiatan penyuluhan dan juga pemasaran. Betul. Jadi kalau Sobat Polinela yang memang dia sudah ada nih keinginan untuk saya mau basicnya saya lebih pintar nih berkomunikasi. Nah ini kami sudah menyediakan fasilitasnya. Wah keren. Dan nggak kalah penting. Gimana Bu? Apa nih nggak kalah pentingnya? Ada teaching factory. Teaching factory ya. Jadi ada 2 ya Kak Ber. Teaching factory-nya satu yang sudah ada. Betul. Itu Smart Agribisnis. Yang kedua itu sedang dalam proses rintisan karena merupakan luaran dari program yang PSTBI ya namanya, program sarjana terapan berbasis industri. Itu nama teaching factory-nya adalah teknologi Agribisnis Teknologi Park. Agri-Teknopark. Agri-Teknopark. Wow, ya, lagi diusung itu ya. Lagi diusung ya. Jadi dia dari proses hulu sampai hilirnya ada semuanya. Mencakup di situ. Wah, pastinya keren banget nih ya. Jadi nggak perlu khawatir benar. Ibaratnya kami di sini sudah menyediakan SDM-nya, kemudian fasilitasnya semua mendukung untuk peningkatan kompetensi dari lulusan. Dan pastinya untuk kebutuhan masyarakat ya. Betul Bu, ya. sekali. Keren banget. Nah kalau udah ngomongin sarana, saya mau mengulas dulu. Ini kan udah 21 angkatan ya. Iya betul. 21 angkatan.
prestasi mahasiswanya Bu sepanjang sejarah terbentuknya program studi agribisnis itu apa sih Bu prestasinya? Prestasi. Kalau khusus untuk mahasiswa dulu nih Bu. Ya, oke. Jadi kalau untuk prestasi mahasiswanya sendiri ya, mahasiswa program studi agribisnis ini sudah berprestasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus, KBR. Kalau kita berbicara prestasi di luar kampusnya itu sudah ada misalnya mengikuti Muli. Jadi ada salah satu mahasiswa ya, dia menang Muli Mesuji. Muli Mesuji. Nah, itu untuk di luar dan masih ada beberapa lainnya. Kalau nah, di untuk internal sendiri kita ada mahasiswa berprestasi itu dari program studi agribisnis, kemudian pernah menang sebagai duta kampus ya KBR ya. Kemudian untuk kemarin sempat menjadi ada perlombaan ITEC ya di Jember itu ikut lomba dan kemudian tahun kemarin ada mahasiswa juga yang lolos di magang industri. Iya, betul. Jadi pada saat PKL ya mengajukan dan lolos magang industri. Dan nggak kalah pentingnya lagi beberapa mahasiswa dari program studi agribisnis itu menang program kreativitas mahasiswa vokasi. Ya, bidangnya kewirausahaan. Sesuai ya dengan agripreneur ya Bu ya, lulusan memang keren banget itu. Wah, nggak diragukan lagi nih Sobat Polina. Makanya kalau misalnya Sobat Polina bingung mau milih yang mana, langsung aja deh daftar di Politeknik Negeri Lampung program studinya D3 Agribisnis ya. Tinggal dipilih tuh deh. Nah, kalau kita ngomongin prestasi mahasiswa nih Kak Ber tadi. Di depan kita nih ada salah satu produk ya. Jadi benar-benar. Produk dari hasil mahasiswa bersama dosen ya, yang pastinya bersama dosen. Nah, ini ada abon sapi kriuk ya. Jadi di sini mahasiswa terlibat dalam proses dari produksinya sampai dengan pemasarannya. Jadi ada binaan dari dosen, kemudian melibatkan mahasiswa ya, yang tadi yang magang industri ya, produknya adalah abon sapi kriuk ini sendiri. Ini produknya keren-keren ya Bu. Iya, ini sudah terjual luas ya di supermarket juga ada sudah ya Bu ya, ada supermarket juga tersedia gitu ya. Wah, memang keren dong, nggak diragukan lagi deh kalau misalnya mau daftar langsung aja ke Politeknik Negeri Lampung, pilihnya program studi D3 Agribisnis pastinya nih Sobat Polinela. Nah, kalau ngomongin tadi prestasinya mahasiswa, ini tadi salah satunya ini prestasi dosen ya Bu ya. Iya, prestasi dosennya juga. Nah, kalaupun ada lagi nggak Bu prestasi dosen selain itu biar Sobat Polinela lebih yakin lagi nih Bu? Jadi selain di program studi agribisnis Sobat Polinela, jadi selain SDM-nya yang memang dia berkompeten ya, ada beberapa prestasi dari dosen ya, di mana dosen-dosen kita ini telah memiliki hak cipta namanya Kak Ber. Haki ya Bu ya. Jadi dalam bentuk itu adalah buku ber-ISBN. Wow, ya, jadi buku udah berstandar ya. Iya, jadi memang sudah banyak ya buku yang memang dihasilkan oleh dosen-dosen ya, baik buku yang menunjang perkuliahan ataupun yang hasil dari penelitian. Nah, selain itu juga dosen-dosen program studi agribisnis dia sudah menang atau lolos hibah dari kementerian nih Kak Ber. Wah, langsung nih dari kementerian ya Bu ya. Betul sekali. Misalnya nih saya sebutkan ya, hibah kemitraan wilayah ya. Jadi dipercaya membina suatu misalnya kelompok tani ya, atau UKM ya. UMKM iya gitu betul sekali. Kemudian ada pengembangan ekonomi syariah Provinsi Lampung, ada riset hibah bersaing ya. Dan yang terakhir yang melibatkan alumni Kak Ber, ini ada program penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Itu dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian ya. Betul sekali. Jadi ada 12 kelompok ya yang lolos. Yang lolos ya Bu, dari Polinela ya Bu ya. Dari Polinela dan 6 dari agribisnis. Wow, setengahnya dari program studi D3 Agribisnis. Ya, keren betul ya. sekali. Jadi dia melibatkan alumni yang baru lulus ya, dan tidak lupa juga peran dari dosennya sendiri. Waduh, keren banget nih ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, mungkin kasih tahu deh kenapa sih alasannya yang harus kenapa harus memilih D3 Agribisnis, pilihannya Politeknik Negeri Lampung nih. Di Politeknik Negeri Lampung nih. Kenapa nih Bu? Kasih tahu ke Sobat Polinela. Baik, jadi Kak Ber ya.
kalau sesi ini perlu nih di simak benar-benar baik-baik ya. Kenapa sih Sobat Polinela itu harus pilih agribisnis? Ya. Yang pertama, program studi agribisnis ini telah memiliki sertifikat akreditasi B atau akreditasi baik ya. Karena kita tahu bahwa ya perusahaan itu melihat kualitasnya biasanya dari akreditasi program studinya. Ya. Kemudian apalagi pada saat melamar kerja, ya Kak Ber. Kemudian yang kedua, ternyata lulusan dari program studi agribisnis ini kalau berdasarkan profil lulusan Kak Ber ya, yang pertama adalah sebagai supervisor tadi atau asisten manajer ya. Nah itu sudah banyak yang memang dia sukses karirnya. Ya bisa saya sebutkan ada alumni ya namanya Hermawan Yusanto itu merupakan alumni agribisnis, junior manager di salah satu perusahaan dan dia memegang untuk wilayah satu Sumatera Kak Ber. Se-Sumatera ya. Betul sekali. Se-Sumatera, Kepulauan Sumatera. Wow. Iya, kemudian keren. Ada juga Muhammad Kamaludin ya. Kemudian ada Imron, dia merupakan salah satu manajer di perusahaan obat ya. Jadi tadi sesuai ya dari hulu input pertanian. Jadi dia manajer di perusahaan obat ya. Kemudian ada siapa lagi ya, banyak ya. Ferry ya di Olam, PT Olam ya. Kemudian ada di PT Juang Jaya juga sebagai manajer marketing gitu. Wow, nggak diragukan lagi nih. Iya, itu untuk yang pertama loh Kak Ber, profil lulusan yang pertama. Baru yang pertama aja udah banyak ya Bu ya. Iya, dan nggak mungkin saya sebutkan satu-satu ya. Benar, karena saking banyaknya 21 angkatan sekali. Ya Sobat. Jadi kalau pengen tahu mungkin langsung aja daftar ke Politeknik Lampung, pilihnya D3 Agribisnis pasti ya. Nah, kemudian saya lanjutkan yang kedua tuh Kak Ber, kan sebagai penyuluh nih, fasilitator nih Kak Ber. Dan ini juga ada beberapa alumni agri ya yang berkarir sebagai penyuluh baik di harian lepas maupun sebagai PNS. Di tahun ini alhamdulillah ya ada sekitar 3-5 orang yang lolos pegawai negeri sipil sebagai penyuluh pertanian. Wow, dan ada di Lampung Tengah, kemudian Lampung Selatan ya Kak Ber ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan memang profil lulusannya. Benar. Yang nggak kalah kerennya lagi nih Kak Ber, sebagai wirausaha. Ya, sebagai wirausaha nih. Kenapa nih Bu? Ada lulusan kita ya, dia nama Ketut Kamajaya. Jadi memang merupakan produsen sayuran hidroponik. Iya. Jaya Anggara Farm ya. Jadi Jaya Anggara Farm ini merupakan penyuplai ya dari sayuran hidroponik ya, dan sudah menyuplai di supermarket seperti Chandra. Betul. Terus ini kayaknya salah satunya yang ini yang kedua nih namanya Gedang Kriuk ya. Ini juga dari alumni ya Risna. Jadi alhamdulillah ya ilmu yang diberikan selama kuliah itu bisa dipraktekkan ya sebagai wirausaha. Dan Gedang Kriuk ini sudah masuk ke toko oleh-oleh Kak Ber. Jadi bisa didapatkan di toko oleh-oleh. Kalau Sobat Polinela penasaran nih mana sih produknya, nah itu bisa didapat di toko oleh-oleh ya. Nah kemudian ada juga kalau kuliner itu salah satunya nih Kak Ber, ada ayam ladas tuh. Ayam ladas itu dari agribisnis ya Kak Ber. Dan ada bakso Aci Siger Berkilau. Oh, itu salah satu yang menjadi agripreneur ya Bu ya? Iya, agripreneur. Nah, itu untuk kenapa sih harus pilih? Jadi memang lulusannya memang sudah bisa dibuktikan ya Kak Ber. Sudah nyata ya Bu ya? Sudah nyata sekali ya. Tidak kaleng-kaleng lah ya. Betul, dan masih banyak lainnya yang ini merupakan beberapa yang bisa saya sebutkan. Kemudian untuk lulusan program studi agribisnis ya, kenapa sih harus pilih program studi agribisnis? Nantinya Sobat Polinela ketika lulus dari program studi agribisnis, selain mendapatkan ijazah, juga mendapatkan sertifikat pendamping ijazah. Sertifikat pendamping ijazah atau kompetensi ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kompetensi yang memang sertifikat ini untuk apa sih? Nah ini penting sekali yang nantinya akan dilihat perusahaan akan membuktikan kemampuan ya. Jadi kemampuan soft skillnya yang dilatih ya Bu ya. Jadi saat ini program studi agribisnis sudah ada skema ya untuk ijazah pendampingnya itu adalah tenaga pemasar area penjualan. Area penjualan ya Bu. Betul sekali. Nah
karena kita juga nantinya mau upgrade ke Betul. sarjana terapan, pastinya juga kami menyediakan skema lainnya Kak Ber. Nah ini untuk mendukung profil lulusan yang sebagai manajer agribisnis, di sini kami juga sudah mengusulkan, Benar. ya sudah jadi dan sudah mengusulkan itu untuk skema sebagai manajer agribisnis. Nama skemanya adalah manajemen agribisnis bidang produksi jenjang 6 ya. Jadi cocok nih untuk sarjana terapannya sendiri. Gitu Kak Ber. Oke, terima kasih Bu Nuni, ini keren banget ya udah memberikan informasi secara jelas ya kan, secara rinci ya memang terkait informasi dari program studi Diploma 3 Agribisnis di Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih Bu Nuni sudah mau berkunjung ke sini, sudah mau memberikan informasi kepada Sobat Polinela sekali lagi. Dan ada pesan nih buat Sobat Polinela. Jadi untuk Sobat-Sobat Polinela, jadi jangan bingung-bingung untuk pilih program studi apa nih di Politeknik Negeri Lampung. Pilih saja program studi agribisnis ya, di jurusan ekonomi dan bisnis ya. Jadi Anda masuk jenjang diploma 3 agribisnis, lulus sarjana terapan. Jadi benefitnya adalah seperti itu. Benefitnya itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Nuni. Sama-sama Kak Berlian. Sehat selalu ya Bu ya. Oke, deh Sobat Polinela, terima kasih Sobat Polinela yang sudah menyaksikan podcast hari ini ya kan, Polinela Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe Politeknik Negeri Lampung, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di Politeknik_Negeri_Lampung. Dan kita juga sudah ada di Spotify ya, ada di Politeknik Negeri Lampung ya. Jadi itu saja dari Berlian Irawan. Pamit undur diri, sampai jumpa di Polinela Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.